Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Esther Surya. Nah, apa kabar teman-teman? Saya harap kabarnya baik-baik semua ya. Nah, udah jam berapa nih di tempat teman-teman semuanya? Kalau di tempat saya udah jam 12 kurang seperempat. Tapi kalau misalnya teman-teman dengar masih ada suara-suara, eh, anggap aja nggak ada ya, soalnya di tempat saya ini hampir seperti kota 24 jam gitu, mau pagi, siang, malam, itu pasti ada yang namanya selalu suara ya gitu. Jadi apa rame itu nggak selalu pagi atau siang, malam juga di tempat saya itu rame ya, tetangga-tetangga saya gitu maksudnya. Nah jadi teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing tentang sesuatu hal yang kemungkinan besar semua orang khususnya yang sudah berkeluarga pasti pernah mengerjakannya. Tapi itu biasanya mereka simpan baik-baik, dirahasiain, kalau bisa tidak ada satupun orang yang tahu gitu. Taunya pokoknya bagus aja gitu ya. Nah, kira-kira tentang apa? Coba deh teman-teman semua tebak. Saya tuh mau bicara tentang apa gitu. Dan saya pun salah satu pelaku dari situ yang sedang berusaha bertobat gitu ya. Karena ada suatu hal yang menyebabkan gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk sharing saja gitu. Karena kalau terkadang kita simpan-simpan saja untuk diri kita, oke, kita bisa belajar, kita bisa selamat. Tapi ketika kita bercerita dengan orang lain, bisa jadi orang lain itu tidak harus terjerumus seperti kita gitu kan. Bisa aja mereka belajar dan akhirnya mereka bisa terselamatkan dari hal yang seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman semua coba tebak, saya mau cerita tentang apa? Ya, saya mau cerita tentang utang ya. Tentang utang ya teman-teman ya. Coba deh, kalau saya tanya siapa di sini yang punya utang gitu, pasti semua pada nggak mau angkat tangan kan. Tapi kalau tanya hati nurani punya utang nggak, pasti ya. Nggak tahu deh, mungkin ada yang nggak ya, mungkin ada yang nggak, atau mungkin ada yang sudah bertobat gitu ya. Sama seperti saya juga gitu ya. Saya ada masa di mana kejadian itu membuat saya berhenti untuk yang namanya berhutang, khususnya hutang riba ya gitu ya. Jadi hutang riba ini kan adalah hutang yang misalnya kita pinjam 100, kita akan kembaliin apa itu 105, 110 atau 120, pokoknya selalu lebih dari yang kita pinjam gitu. Nah, kadang orang bilang gini, ya wajar aja tuh berbunga, karena kan sekarang mana ada lagi sih yang nggak berbunga gitu ya. Semua kita pinjam ke bank juga pasti berbunga, kita pinjam ke siapa aja gitu. Bahkan juga katanya pinjam ke keluarga juga berbunga. Saya baru dengar ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi yang saya mau cerita ini adalah hutang riba ya teman-teman ya. Apakah hutang riba itu kita pakai untuk untuk usaha, atau untuk perlengkapan, atau untuk aset ya. Jadi saya bilang saya karena suatu kejadian akhirnya itu menyadarkan saya betapa bahayanya yang namanya hutang riba gitu ya. Nah, kalau apa yang menimpa saya itu saya akan ceritakan itu di video saya selanjutnya. Jadi teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu gitu ya, boleh saksikan terus channelnya saya Esther Surya. Jangan lupa subscribe dan like dan komennya ya. Nah, jadi gini teman-teman, terkadang kan kita bilang kalau nggak hutang nggak bisa gitu ya. Ya saya nggak bicara tentang orang yang mungkin berhutang demi kebutuhan dia makan. Tapi saya pikir kalau berhutang untuk makan itu sepertinya hal yang tidak masuk akal. Karena apa? Selama kita bekerja ya, nggak mungkin aja kita nggak makan kan gitu ya. Terlepas makanannya apa, itu semua kan kita menyesuaikan gitu ya. Ya jangan juga kita misalnya kita punya uang 10.000, kita pengen makan yang mahal, ya otomatis kita jadi ngutang demi terkadang kita bisa sekedar ambil foto ya kan, makan di tempat keren, di kafe, di restoran gitu ya. Itu beda ceritanya. Itu alasan gengsi gitu ya. Ya saya pikir kalau memang murni untuk makan saja, sepertinya saya yakin kita nggak harus berhutang gitu. Nah,
Jadi ada orang yang berhutang, katanya kalau nggak hutang itu nanti nggak bisa usaha gitu ya. Jadi ada satu kejadian di mana saya memulai usaha saya dan usaha itu pernah berkembang ya dalam kategori pemikiran saya dan kata orang yang dekat dengan saya juga gitu ya. Itu bahkan tanpa modal, itu cuma modal dengkul gitu. Nah, bagi teman-teman juga yang penasaran kira-kira apa sih usaha Esther yang cuma modal dengkul, nah saksikan lagi, cek terus nanti video saya ke depannya gitu teman-teman. Ya jadi apa jadi benar, saya tuh terinspirasi dari seseorang yang apa ya, sebenarnya saya nggak kenal dengan dia, tetap dari channel YouTube juga saya kenalnya, tetapi apa yang dia pikirkan itu, cara dia berpikir, pola pikir dia itu sampai ke saya dan akhirnya mengubahkan pikiran saya gitu ya. Dan saya akhirnya terpikir iya benar gitu. Ternyata gini, terkadang ada orang yang harus minjam ke bank atau ke rentenir demi membuka usaha. Nah sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau kita pinjam uang dari bank atau dari tempat-tempat yang apa ya, apa namanya, meminjamkan uang gitu ya, apakah kita sudah jamin bahwa usaha kita itu akan berjalan lancar? Bagaimana kalau usaha itu tidak berjalan lancar? Karena kalau kita meminjam ke bank atau meminjam ke orang lain tapi dengan jumlah yang besar, dipastikan harus ada jaminan gitu. Jadi ketika usaha kita ini kita buka dengan modal utang dan kita jaminkan sesuatu di bank, maka kemungkinan besar kalau usahanya tidak berjalan, yang diambil adalah apa? Agunannya. Gitu ya, agunannya. Jadi apa namanya? Ya, bagaimana kalau usahanya berjalan? Wow, itu mungkin ya keberuntungan saja gitu ya, keberuntungan saja gitu. Tetapi seperti saya pernah bilang bahwa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Terlalu beresiko, apalagi kita kalau pekerjaannya itu adalah sebagai wirausaha, wira swasta, apa suami istri itu wira swasta gitu ya. Tidak ada satu yang memiliki penghasilan tetap atau ada satu orang yang memiliki penghasilan tetap di antara pasangan itu, tetapi penghasilan itu nggak terlalu besar gitu. Jadi tetap harus support, misalnya katakanlah dari usaha istri atau dari usaha suami gitu ya. Nah jadi apa namanya, tetap bukan apa ya, solusi ya gitu maksudnya. Jadi kalau kita minjam uang dari bank untuk buka usaha, kita belum tahu bagaimana usahanya ya. Tapi karena kita bilang oke, ya kita harus siap terima resiko. Ya beneran nggak siap terima resiko? Beneran nggak siap terima resiko gitu? Bagaimana kalau seandainya resiko itu benar-benar terjadi? Sanggup nggak? Gitu ya. Jadi saya bicara seperti ini karena saya orang yang berusaha ya. Saya orang berusaha. Makanya apa namanya? Terkadang orang hal-hal seperti ini nggak usah dikasih tahu, dia simpan aja untuk diri sendiri. Ya saya pikir itu bukan dosa ya. Apa namanya? Ya oke, untuk agama tertentu yang namanya riba itu dosa gitu ya, oke. Nah tapi saya di sini bukan berbicara mengenai dosa, itu bukan membuat orang rugi gitu. Itu yang saya mau bilang, bukan bikin orang lain rugi ya, tetapi apa namanya, itu bukan sesuatu yang memalukan kalau saya pikir. Justru kalau kita terbuka seperti ini, bisa jadi ada orang-orang lain yang akhirnya terbuka pemikirannya dengan melakukan hal yang bodoh seperti itu gitu ya. Nah kemudian ada juga yang bilang hutang itu untuk bisa beli sesuatu, beli rumah, beli mobil, beli perlengkapan ya apa namanya, itu pun saya pikir terlalu beresiko. Bagaimana kalau seandainya usaha-usaha yang dikerjakan itu tidak berjalan dengan baik? Apa yang menjadi yang dipertaruhkan? Tetap agunan, tetap rumah itu sendiri, atau mobil itu sendiri, atau barang-barang apapun yang kita utang itu sendiri gitu ya. Nah yang paling menyakitkan itu adalah kalau misalnya kita sudah bayar,
sekian kali. Katakanlah kita harus nyicil 20 kali. Sudah berjalan 15 kali. Tapi karena sesuatu hal kita mengalami kemacetan untuk membayar dan itu diambil semua. Coba bayangin. Ya kan? Jadi saya ada bergabung dalam suatu grup di mana di situ ada orang-orang yang bermasalah gitu ya. Dalam artian bermasalah itu ya masalah-masalah yang ingin mereka konsultasikan dengan yang mengerti di bagian hukum, tapi gratis gitu ya. Nah, jadi di situ bahkan ada orang yang sharing menggadaikan rumahnya yang seharga 700 juta ya, menjadikan rumah itu sebagai agunan di bank, tapi hanya mengambil uang 25 juta. Bayangin. Jadi karena orang tua ini merasa terpaksa anaknya itu merengek-rengek gitu, bahkan sampai mau kabur-kaburan dari rumah. Ya, anaknya merengek-rengek untuk dibeliin motor gitu ya. Merengek-rengek dibeliin motor, akhirnya seorang tua itu daripada anaknya pergi dari rumah, nggak tahu kemana, akhirnya orang tuanya mengalah. Karena kebetulan pada saat itu sudah pandemi, sudah PSBB dan sangat ketat gitu ya, dan memang sedang tidak ada income gitu ya. Akhirnya si orang tua ini mengagunkan rumahnya yang seharga 700 juta di bank hanya untuk membeli uangnya itu cukup untuk membeli 1 unit motor. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah si orang tua tidak sanggup membayar cicilan di bank. Meski terkadang kita pikir 25 juta cicilannya berapa sih, kecil gitu ya. Oke, kadang kecil, tapi yang namanya musim gitu ya. Musim lagi sepi, lagi pandemi gitu. Memang tadinya juga sebelum dia mengajukan kredit di bank, memang dia sudah tahu dia nggak punya kemampuan, tapi demi anak tadi, akhirnya apa? Dia mengagunkan rumahnya itu, dan akhirnya karena tidak sanggup membayar cicilan, akhirnya rumah itu disita oleh bank. Bayangin, 700 juta berbanding 25 juta. Ya, jadi ada yang bilang seperti ini, bank itu kan, kadang kita bilang, wow, bank itu nggak punya rasa kasihan ya. Ya memang, bank itu kan bukan lembaga sosial ya, bukan lembaga sosial gitu, yang berkasihan atau apa, bukan seperti, memang dia lembaga memang untuk ambil profit, memang dia lembaga untuk mendapatkan keuntungan. Kayak gitu, dari mana? Dari bunga-bunga itu, dari riba-riba itu gitu. Jadi kalau kita harap misalnya dengan bank ini kita akan dengan nangis-nangis, dengan bersujud-sujud katakanlah kepada mereka supaya agunan atau aset kita itu nggak diambil, ya gitu, dan kita bilang kan pinjaman saya cuma sedikit gitu, ya hanya sedikit sih, mungkin akan dikasih solusi dulu, ini solusi pertama, solusi kedua, tetapi kalau solusi itu kita juga tetap nggak bisa, namanya lagi memang lagi nggak mampu gitu ya, akhirnya apa? Ya aset itu. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau kita berhutang ya kepada bank atau kepada rentenir atau lembaga-lembaga lain ya yang menyewakan uangnya gitu ya. Jadi ya sangat beresiko gitu. Nah jadi saya pikir sebenarnya jauh lebih bagus gitu. Kita itu hidup nggak usahlah harus berhutang gitu. Terkadang memang kita itu pengen cepat ya. Pengen cepat. Kita itu terlalu berpikir besar, padahal nggak semua kenyataan di depan kita itu sebesar pikiran dan harapan kita gitu ya. Ya, aku kalau pinjam uang ini, aku akan diputarkan di usaha dan akhirnya akan wow gitu ya. Tapi oke, bisa jadi, tetapi sedikit kemungkinan. Dan celakanya seperti ini teman-teman. Kalau kita misalnya sudah ngutang di bank,
ya. Kemudian lancar kita bayar ya. Katakanlah hutang kita tempo 2 tahun, kemudian masih 10 bulan aja. Kalau misalnya bank itu sudah lihat pembayaran kita bagus terus, itu nanti kita akan disodorin lagi. Top up dong gitu ya. Mau ini kita bayarin. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa? Ya kita merasa semangat. Oke. Padahal memang tadi mungkin keuangan kita harusnya sanggup di bayaran yang segitu, ya. Tapi si bank nawarin top up gitu ya. Oke, kita ambil. Akhirnya naik lagi cicilan kita. Sementara belum tentu uang yang kita minta ini bisa kita putarkan dan berjalan dengan baik. Nah, kemudian masalahnya adalah usaha. Yang namanya usaha itu penuh dengan dinamika gitu ya. Itu harus orang yang benar-benar siap jiwa dan raga kalau yang namanya usaha gitu ya. Kalau kita misalnya kerja dengan pemerintah atau kita kerja swasta gitu, yang memang kita bekerja ada bosnya, ya mungkin itu lebih kondusif gitu, dan pemasukannya lebih pasti gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya wirausaha, wira swasta atau pengusaha itu dia bisa omsetnya up, bisa terbang dan bisa juga down, bahkan sampai jatuh sekali. Itu hal yang sangat mungkin yang namanya usaha gitu. Dan sebesar apapun usaha itu, ya selalu ada kemungkinan gitu ya untuk jatuh gitu. Tapi itu dia tadi, kenapa orang mau berusaha, ya mungkin itu lebih fleksibel, terus kemudian lebih bebas menuangkan ide-ide yang kita punya. Dan hasilnya kalau memang usaha itu bagus, memang sangat menggiurkan gitu ya. Nah, tetapi itu lagi, sebesar kemungkinan dia bisa up, sebesar itu juga kemungkinan down. Makanya harus ada manajemen yang baik gitu. Nah, tapi kembali lagi, terkadang kita nggak pernah tahu musim gitu ya. Kita nggak tahu segala sesuatunya gitu. Siapa yang duga seperti COVID-19 ini datang dan menghancurkan banyak hal, khususnya dunia usaha gitu. Ya, usaha besar juga banyak yang gulung tikar kok. Bayangin aja sekelas mall giant itu semua bisa tutup gitu kan. Jadi apalagi saya dengar juga ada beberapa usaha yang lain, fashion muslim yang terkenal juga tutup semua gerainya karena terlilit hutang gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu. Jadi yang saya mau katakan dalam sharing saya kali ini adalah stop berhutang gitu ya. Berhentilah berhutang. Mulailah kita berpikir mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Bukan berarti kita hidup pasrah ya. Bukan seperti itu. Karena gini, kalau seandainya kita bisa buka usaha dan usaha itu maju, anggaplah di step pertama, ketika kita sudah ngutang di step pertama dan usaha itu bagus, kalau bisa jangan top up, selesaikan. Nah, kalau memang usaha itu bagus kan harusnya dari usaha itu bisa kita putar kan untuk mengembangkan usaha kita nggak harus top up. Tapi kalau kita harus top up lagi, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Berarti usaha itu sedang tidak baik kalau kita selalu top up gitu. Nah, entah usaha apapun itu ya gitu. Nah, jadi kalau usaha yang baik itu harusnya kan kita nggak perlu top up. Katakanlah mungkin untuk awal pertama sekali kita sudah terjun di dalam dunia yang namanya perhutangan itu ya. Tapi kalau bisa ya udah selesaikan gitu maksudnya. Diselesaikan aja, jangan di top up lagi. Jangan sampai nanti. Nah, ini pikiran saya pribadi. Dan karena sudah ada dalam pengalaman hidup saya pribadi gitu. Nah, jadi jangan karena katakanlah kita lancar terus kemudian kita ditawarin ya kan, kamu mau apa? Mau ini, ayo silahkan nanti kami kasih, terus kita langsung tergiur gitu. Sangat beresiko teman-teman. Kalau saya bilang kalau bisa ya sebisa mungkin nggak usah yang namanya utang gitu. Sebenarnya harus bisa sih. Nah, jadi emang ada ya. Saya dulu juga berpikir seperti teman-teman. Saya pikir nggak ada usaha yang bisa berkembang kalau nggak pakai utang gitu. Saya juga dulu berpikir seperti itu teman-teman ya. Nggak ada deh kayaknya semua. Saya semakin lihat, semakin besar. Memang kenyataannya kayak gitu kan. Semakin besar usaha orang, ternyata utangnya juga di bank semakin besar. Kebanyakan gitu ya.
semakin jadi apa namanya pokoknya terkadang itu kita bilang seorang itu kaya, tapi ternyata kita nggak tahu kadang hutangnya di bank juga banyak gitu ya, banyak banget. Jadi saya juga dulu ada di dalam pola pikir itu, nggak bisa, kita tuh nggak bisa berkembang kalau nggak ada hutang gitu maksudnya. Nah, sampai saya ketemu dengan seseorang itu yang lewat channel YouTube juga seperti ini kan. Akhirnya dia sharing dia ini dan saya lihat, wow, ternyata bisa kok. Ternyata bisa. Masih bisa punya aset banyak, masih punya usaha yang berjalan dengan baik, bisa punya ini, bisa punya itu dan tanpa utang. Ya, itu sangat sangat menginspirasi. Ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita diperdaya gitu ya. Jangan sampai kita diperdaya. Jadi jangan sampai kita tadi sudah ngutang, ditawarin top up terus kita top up, tawarin top up terus kita top up. Kalau suatu saat saya yakin seyakin-yakinnya beberapa orang yang saya sudah lihat gitu ya, itu biasanya ujung-ujungnya akan ada satu masa di mana dia terjebak sendiri di dalam hutang itu ya. Syukur-syukur kalau secara emosional ya, secara psikologis gitu ya, bisa menanggung resiko dari situ gitu, atau ya berterima gitu, bisa menerima keadaan itu gitu ya. Dan usianya masih muda, jadi masih ada kesempatan untuk masih bisa berusaha. Nah, kalau sudah misalnya pada saat itu akhirnya nggak bisa menahan semuanya, terus kemudian usia sudah tua kan, aduh gimana ya, sayang sekali gitu ya, sayang sekali. Saya bersyukur loh ditegur Tuhan di waktu yang masih tergolong muda ini mengenai utang. Jadi mungkin orang yang mengenal saya gitu pikir saya itu lagi malang-malangnya, lagi lagi sedih-sedihnya. Enggak loh. Di dalam hati kita tuh ada senangnya. Coba bayangin orang yang banyak utangnya tuh pasti ketakutan ya, apalagi kalau misalnya kayak orang bilang itu kayak hidup di atas angka-angka gitu ya, tanggal ya. Teman saya pernah bilang hidup di atas tanggal, dalam artian setiap tanggal tuh pikirannya, oh tanggal sekian bayar, oh tanggal sekian bayar, oh tanggal sekian bayar gitu ya. Jadi nggak tenang, itu bisa sampai mimpi kemana-mana gitu ya. Terus kadang kita mau buka pintu rumah aja ketakutan. Kadang ya pokoknya nggak enak deh gitu ya. Kalau masalah hati itu kan kita yang tahu gitu. Kadang menurut orang kan kita itu, wow mungkin kasihan gitu, tapi kan kita sendiri yang tahu perasaan kita kayak gimana, lega gitu ya. Nah, jadi itu deh teman-teman yang mau saya sharingkan. Jangan juga kita terlalu boleh kita berpikir positif itu atau optimis itu boleh, tapi tetap harus dengan jangkauan gitu, maksudnya dalam jangkauan yang tepat ya. Jadi terkadang ada orang yang seperti ini sudah tidak punya pemasukan gitu ya, nggak punya pemasukan, terus akhirnya mulailah kredit barang yang harapannya barang ini akan bisa mencicil dirinya sendiri gitu ya. Jadi saya bilang itu juga sangat-sangat beresiko gitu ya, sangat-sangat beresiko gitu. Tidak ada ampun yang namanya dalam dunia dalam dunia yang seperti itu gitu ya, dunia rentenir lah kita bilang ya. Rent itu kan menyewakan gitu, jadi penyewa uang ya, seperti itulah ya. Nah, jadi tidak ada ampun bagi mereka. Pokoknya selama kamu bisa bayar, saya kasih lagi. Kalau kamu udah nggak bisa bayar, ya apa yang ada padamu itu ambil semuanya gitu. Jadi itu dia teman-teman yang saya mau sharingkan. Ini saya berbagi seperti ini, saya nggak mau seperti orang yang akhirnya terkadang itu bagi dia memalukan gitu ya. Itu adalah pengalaman saya di masa lalu, dan saya bersyukur sih, Tuhan tolong saya untuk keluar dari pola pikir yang seperti itu di usia yang masih muda gitu. Jadi
Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman punya pemikiran atau komentar atau apa, boleh tulis di kolom komentar. Nah, kalau saya bicara seperti ini kan namanya orang, kepala banyak, pikiran orang banyak, pendapat orang banyak, ya biasa-biasa aja sih. Bagi saya, setuju nggak setuju itu ya terserah gitu kan. Nah, semua kan berhak memutuskan apa yang menurut dia baik untuk dirinya, tetapi saya eh, berbicara lewat pengalaman saya dan pengalaman banyak orang yang saya lihat seperti itu ya. Jadi saya tuh hanya satu motif saja, yaitu supaya teman-teman yang lain tidak jatuh dalam hal seperti itu, atau bagi kita yang di dunia usaha ini ya bisa berpikir ulang untuk melakukan sesuatu yang harus membayar-bayar seperti itu ya. Yang namanya juga mengutangkan orang dengan kita mengambil itu pasti nggak bagus kok. Pasti nggak bagus gitu maksudnya hasilnya. Mau yang mengutangin, apa yang diutangin, ya sama aja gitu ya, sama aja. Jadi kalau memang kita udah benar-benar harus gitu ya, harus perlu dana pada saat itu, ya sebisa mungkin hubungi keluarga kita. Karena kalau keluarga kan nggak ada yang namanya bunga-bungaan tempo waktu sekian gitu ya. Itu ya tentunya dengan tanggung jawab kita harus kembalikan gitu ya. Tapi nggak seperti mereka yang harus ada tenggat waktunya dan ada bunganya. Bayangin aja orang yang sudah kadang udah susah itu nambah lagi bunga, nambah susah gitu maksudnya kan. Jadi saya lihat juga sih orang-orang yang bekerja di bagian-bagian seperti itu, banyak juga yang akhirnya tidak bagus ya, kurang bagus. Saya bukan mau menghakimi, saya bukan mau terserah teman-teman mau punya pendapat seperti apa, hak teman-teman semua kan. Mau setuju, mau nggak setuju, ya wes, saya orangnya gitu aja, fine-fine aja gitu maksudnya. Tapi ya ini saya sharingkan dengan motivasi yang tadi, dengan motif yang tadi, supaya kita teman-teman yang belum jangan sampai harus terjerat gitu. Dan nggak usah lah kita harus berhutang dengan supaya menunjukkan kita gaya hidup kita tuh oke gitu ya, maksudnya ya. Kita harus hutang demi kita bisa makan di tempat-tempat tertentu, terus kita foto ya supaya orang lihat kesannya mungkin kita itu lagi oke-okenya gitu maksudnya. Padahal ya nggak perlu juga, saya pikir kayak gitu. Kemudian nggak perlu juga misalnya gitu tuh harus demi gengsi gitu dilihat orang. Kita misalnya sudah termasuk kisah saya juga ya. Jadi kalau saya cerita ini saya teringat diri saya juga dulu, tapi ya saya sekarang nggak kayak gitu ya. Maksudnya terkadang sesuatu yang sudah pasti milik kita, kita jual demi sesuatu yang belum pasti kita punya gitu loh. Itu kan itu namanya nggak ngerti lagi kan. Ya itu dia teman-teman, terkadang sesuatu benda, barang yang sudah pasti punya kita, terkadang itu kita jual demi membeli sesuatu yang belum pasti kita miliki gitu ya. Jadi itu ya terlalu pintar alias kebalikannya gitu ya. Jadi gitu teman-temannya, itu sharing saya pada video kali ini. Berhenti hutang riba sebelum terjerat dan jatuh tergeletak gitu maksudnya. Nah, jadi bagi teman-teman juga yang mungkin sekarang dalam keadaan mengalami situasi seperti itu, jeratan hutang, ya clearkan dulu pikiran ya, tenangin pikiran, itu yang paling penting, tenangin hati gitu ya. Nah kalau misalnya memang adalah lebih tenang hidup kita dengan hilangnya aset itu, atau kita jual aset itu, ya jual saja gitu maksudnya. Nah atau daripada itu buat kita stres tiap hari gitu ya, daripada itu buat kita nggak bisa menikmati hidup kan gitu maksudnya. Lo nggak semua lo yang kelihatan mewah itu memang beneran mewah, nggak semua orang yang kelihatan kaya itu kaya lo gitu maksudnya. Jadi
Seperti kejadian yang ada di daerah saya ini dulu. Ya, rumah besar, pembantu ada, mobil ada beberapa, usaha ada beberapa, tapi apa yang terjadi? Satu keluarga semua tewas, ya kan? Satu keluarga semua tewas, apa namanya? Ya, menghilangkan nyawa gitu maksudnya. Hanya karena apa? Karena utang gitu. Jadi makanya terkadang kita itu diburu oleh pikiran-pikiran kita, dan karena terkadang kita mengkompetisikan diri kita dengan orang lain gitu ya maksudnya. Jadi kita lihat, oh dia itu kayak gini, aku harus kayak gini. Oh dia kayak gitu, aku harus kayak gitu maksudnya. Ya, kalau itu dalam hal prestasi sih boleh-boleh aja. Tapi kalau saya bilang kalau hanya untuk sekedar gaya hidup, nggak usah lah gitu. Karena tadi keluarga tadi itu, bayangin suami itu menghilangkan nyawa istrinya, kemudian kedua anaknya, ya kan? Jadi kalau penglihatan fisik kaya gitu maksudnya, tapi ternyata banyak hutang gitu ya. Nah jadi itu dia teman-teman, kalau sekarang sedang dalam keadaan terjerat dengan yang namanya riba, pikirin. Kalau memang dengan diusahakan masih bisa diselesaikan secepat mungkin, selesaikan. Tapi kalau memang misalnya itu harus kita jual supaya kita bisa dapat lebihnya, kerjakan secepatnya gitu sebelum terlambat. Tapi kalaupun misalnya itu harus sudah pergi gitu ya sudah gitu maksudnya. Jadi ya kembali lagi, lanjutkan hidup gitu, tenangkan hati, tenangkan pikiran, maju lagi gitu maksudnya kan teman-temannya. Nah jadi jangan sampai pikirannya itu lain-lain. Jangan sampai misalnya akhirnya memikirkan hal yang tidak-tidak. Jangan sampai kehilangan akal dan pikiran gitu. Jangan sampai bodoh lah. Ya maaf kata kalau saya harus bilang bodoh gitu ya. Jangan sampai bodoh gitu maksudnya. Ya, kita nggak bawa harta itu kemana-mana kok. Maksudnya kita nggak bawa harta itu selama-lamanya kan. Nah, bukan berarti kita nggak cari harta ya. Saya nggak ngomong kayak gitu. Ya kita perlu cari, kita perlu, saya sendiri secara pribadi perlu gitu aset untuk saya bisa turunkan ke anak saya gitu. Dan saya juga ya selama hidup bisa menikmati aset itu ya. Saya itu juga dalam pikiran saya, tapi nggak harus dengan memaksa gitu maksudnya. Jadi ya untuk apalagi musim-musim seperti ini kan, musim corona ini, oke lah perekonomian ada satu dua yang ini yang oke, tapi kebanyakan dari hasil pembicaraan kita dengan rekan-rekan usaha kita gitu ya di warung-warung gitu maksudnya, ya rata-rata semua ada sepi juga sih gitu maksudnya. Jadi ya itulah teman-teman, apa namanya, dipikirin aja secepatnya gitu. Kalau misalnya harus dijual ya jual aja, daripada itu nanti akhirnya diambil bank atau diambil retenir kan. Memang sekarang masalahnya menjual aset itu pun nggak mudah kan gitu ya. Nah jadi pokoknya yang paling penting yang pertama itu adalah menenangkan diri gitu ya, menenangkan diri, mendekatkan diri ke Tuhan gitu, maksudnya supaya pikiran kita tenang, hati kita tenang, jadi kita bisa menghadapi masalah yang ada. Nah, bagi yang sudah lepas dari masalah seperti itu ya selamat gitu. Tinggal yuk kita berjuang untuk memiliki aset-aset tanpa riba gitu ya. Jadi itu dia teman-temannya. Tidak ada yang mudah, semua harus diperjuangkan, dan kita berdoa semoga Tuhan mempermudahnya bagi kita gitu ya. Oke, sahabat Esther semuanya, itu dia sharing santai saya pada video kali ini. Yang setuju nggak masalah, silahkan taruh komentar di link komentarnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you!